Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Farid Saifullah dari kelas 51 absen 16 dari Prodi D3 Pajak Alih Program. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang risk-based audit, audit berbasis risiko. Baik, langsung saja akan saya jelaskan materinya. Oke, baik. Jadi risk-based audit berbasis risiko. Pada kali ini uh, saya akan menjelaskan audit tentang audit yang berbasis risiko untuk memenuhi tugas pada mata kuliah audit keuangan sektor komersial. Dimulai dari definisi audit sendiri, audit ini adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi dengan bahasa sederhananya, audit ini adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor untuk menyandingkan antara informasi dan bukti yang digali oleh auditor, yang didapat oleh auditor, disandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh standar para auditor. Nah, untuk menciptakan penilaian kesesuaian dengan standar auditor tadi, penilaian ini agar memberikan kepercayaan kepada pihak yang membutuhkan hasil penilaian audit ini. Seorang auditor itu harus merupakan seorang yang kompeten dan independen, kompeten agar penilaian audit ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan penilaian yang dapat dipercaya karena audit tersebut memiliki kemampuan audit yang dapat diandalkan. Dan untuk independensi ini auditor haruslah memegang teguh integritas sehingga hasil audit ini tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin memanipulasi hasil audit yang sebenarnya. Jadi hasil audit ini haruslah murni apa adanya. Nah, kemudian untuk jenis audit ini ada 3, yaitu audit atas laporan keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan. Audit ini berfokus untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang nanti outputnya yaitu berupa opini. Nah, opininya itu diantaranya wajar tanpa pengecualian WTP, wajar dengan pengecualian WDP, tidak wajar, dan menolak memberikan opini. Nah, kemudian ada audit kinerja. Audit kinerja ini auditnya fokusnya lebih kepada penilaian unsur 3E. 3E ini yaitu ekonomis, efisien, dan efektif di suatu entitas. Kemudian yang terakhir yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini lebih berfokus pada penilaian apakah suatu entitas itu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oh iya, contoh untuk audit atas LK ini biasanya dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan untuk audit kinerja ini biasanya dilakukan oleh APIP. Contohnya itu seperti dari BPKP atau dari Itjen atau dari Inspektorat Daerah. Untuk audit kepatuhan ini biasanya dilakukan kalau di lingkup kementerian lembaga itu Inspektor Jenderal, dan kalau untuk Pemda, Pemprov itu dilakukan oleh Inspektor Daerah. Oke, maksudnya yaitu risk based audit.
Risk based audit ini tujuannya untuk auditnya itu berdasarkan risiko. Jadi auditor ini harus memahami entitas dan lingkungan yang akan diaudit, termasuk dengan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah satu yang material dalam laporan keuangan. Nah, untuk menilai risiko dalam audit ini, auditor sendiri secara umum punya model tersendiri dengan membuat suatu rumus risiko. Jadi di sini risikonya yaitu PDR sama dengan AAR per IR kali CR. PDR ini risiko deteksi yang direncanakan, AAR risiko audit dapat diterima, IR risiko inherent atau inherent risk, dan CR control risk atau risiko pengendalian. Jadi semakin besar risiko audit yang dapat diterima, maka semakin kecil nilai risiko deteksi yang direncanakan. Semakin bagus jika risikonya itu semakin kecil. Oke, selanjutnya yaitu komponen model dari risiko audit. Yang pertama yaitu risiko deteksi yang direncanakan. Risiko deteksi yang direncanakan ini risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit itu akan gagal mendeteksi salah satu yang melebihi materialitas kinerja untuk menilai risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Nah, risiko deteksi ini menentukan jumlah bukti substantif yang akan dikumpulkan oleh auditor, yang besarnya berlawanan dengan risiko deteksi yang direncanakan. Jika risiko deteksi yang direncanakan itu dikurangi, auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mencapai rencana pengurangan risiko tersebut. Jadi sebelum audit itu, auditor punya gambaran tersendiri seberapa besar kira-kira risiko audit yang akan diperkirakan gitu. Jadi jika melebihi dari rencana itu, maka auditor harus menekan supaya risiko tersebut tidak melebihi risiko yang direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu risiko inherent. Risiko inherent itu adalah risiko yang mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah satu yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Oke, jadi jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan ada salah saji, auditor akan menyimpulkan bahwa risiko inherent ini tinggi. Nah, selain itu, auditor juga biasanya menugaskan staf yang lebih berpengalaman untuk mengatasi risiko inherent ini, karena dalam rumus model tadi semakin besar risiko inherentnya, maka akan menyebabkan risiko yang direncanakan itu semakin besar. Selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Nah, untuk risiko pengendalian ini, dia mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah satu material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Jadi, auditor akan menetapkan faktor risiko yang tinggi untuk risiko pengendalian. Semakin efektif pengendalian internal, semakin rendah faktor risiko yang dapat ditetapkan. Jadi, auditor itu harus memahami pengendalian internal yang ada dan mengevaluasi seberapa baik pengendalian ini dapat berfungsi serta efektivitasnya. Kemudian risiko audit yang dapat diterima. Risiko ini mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah satu yang material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Jadi ini yaitu
ukuran kesediaan auditor untuk menerima laporan keuangan mungkin mengandung saksi material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengajuan telah dikeluarkan. Jadi di sini keyakinan penuh akan risiko ini eh, akan membahas tentang eh, bahwa auditor tidak menjamin bahwa sama sekali tidak ada saksi material. Pasti ada kesalahan saksi material, namun kesalahan-kesalahan ini masih dapat diterima karena tidak mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang proses risk-based audit. Jadi saya jelaskan kembali untuk risk-based audit ini adalah cara kerja auditor yang berfokus pada bagian-bagian yang paling rawan terjadi kesalahan saksi material tadi. Misalnya pada transaksi besar atau transaksi yang kompleks. Nah, untuk langkah-langkahnya ini yaitu mengidentifikasi risiko. Nah, di sini auditor dimulai dengan mencari tahu bagian mana saja di perusahaan yang punya potensi masalah besar. Biasanya itu di pendapatan, pembelian, atau gaji karyawan, itu biasanya di unsur-unsur itu. Nah, ini untuk dimulai dari inherent risk, ini risiko yang secara alami ini muncul di dalam aktivitas perusahaan. Nah, setelah memahami uh, risiko inherent di aktivitas perusahaan, nanti auditor ini melihat di internal control system atau pengendalian internalnya. Jadi auditor di sini melihat bagaimana perusahaan itu ngatur sistemnya, perusahaan atau entitas mengatur sistem pada internal sendiri itu bagaimana dalam mengontrol, mengatasi, mencegah masalah-masalah yang menyebabkan penilaian audit ini uh, tidak sesuai dengan ekspektasi. Contohnya mungkin beberapanya itu apakah transaksi-transaksi keuangan di perusahaan itu disetujui atasan atau disetujui oleh perusahaan, terus apakah sebelumnya itu pernah dipublikasikan untuk laporan keuangannya. Nah, ini untuk internal control system ini contohnya menggunakan kerangka COVID 2019. Nah, kemudian setelah auditor menilai internal control system, auditor melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Nah, untuk penilaian risiko ini, auditor membaca mana risiko yang paling besar dan apa efek dari risiko yang besar itu terhadap perusahaan. Jadi auditor di sini memilah mana risiko yang paling berefek kepada perusahaan untuk diaudit, karena jika mengaudit secara keseluruhan mungkin akan kurang efisien ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kurang signifikan itu dianggap dapat ditoleransi atau dapat diterima. Kemudian setelah melakukan penilaian risiko, risk assessment, kemudian auditor melakukan risk response atau respon terhadap risiko. Jadi di sini auditor melakukan control test dan pengujian data berupa analytical.
Nah, jadi untuk pengujian kontrol atau kontrol tes ini eh, bahasa sederhananya itu apakah perusahaan perusahaan ini sistem pengendaliannya itu sudah bekerja dengan baik. Jadi apakah semua transaksi atau semua catatan pengendalian perusahaan ini sudah diotorisasi dengan benar. Jadi tidak ada manipulasi untuk internal kontrol sistemnya ini. Kemudian untuk pengujian data ini eh, auditor itu menghitung ulang sesuai dengan analisisnya pribadinya dan mencocokkan dengan laporan informasi yang telah didapat. Kemudian yang terakhir yaitu setelah melakukan risk assessment, risk response, penilaian terhadap risiko, auditor melakukan uh, pengumpulan bukti audit. Nah, bukti ini biasanya bisa berupa pemeriksaan atas dokumen. Kemudian auditor juga bisa melakukan pengamatan langsung proses kerja di entitas. Kemudian bisa juga auditor itu melakukan wawancara dengan karyawan, menghitung ulang angka-angka tadi di tahap risk response. Juga bisa auditor itu meminta data pada tahun sebelumnya untuk disandingkan. Nah, setelah mengumpulkan bukti audit, audit ini auditor bisa memberikan opini. Nah, opininya ini ada 4, yaitu disclaimer, qualified, unqualified, dan adverse. Nah, secara rinci untuk yang pertama yaitu opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Tidak mendapatkan pendapat ini, auditor ini tidak punya cukup bukti untuk melakukan simpulan opini karena mungkin ada hal-hal yang menghalangi audit dalam menghalangi auditor dalam pelaksanaan audit. Contohnya mungkin auditor tidak bisa terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa uh, data lapangan yang ada sehingga auditor bisa membandingkan data lapangan dengan data yang didapat berdasarkan angka atau dari kertas. Nah, kemudian yang kedua yaitu qualified atau wajar dengan pengecualian. Ini secara umum auditor menilai bahwa laporan keuangan itu wajar, namun dengan pengecualian karena ada kesalahan saji material dalam laporan keuangan yang diaudit. Tapi untuk kesalahan saji ini tidak fatal sehingga tidak terlalu signifikan sehingga masih bisa diakui sebagai wajar. Kemudian yang ketiga yaitu unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Jadi laporan keuangan ini dianggap oleh auditor wajar, memenuhi ketentuan auditor, dan tidak ada masalah salah satu material. Yang ketiga yaitu unqualified tadi sudah saya jelaskan. Berarti yang terakhir yaitu tidak wajar. Jadi tidak wajar ini di laporan keuangannya itu dia memiliki banyak kesalahan dan kesalahannya ini cukup signifikan dalam mempengaruhi hasil opini audit. Jadi auditor memberikan opini tidak wajar karena kesalahannya cukup signifikan. Nah, di sini ada isu address.
Nah, itu isu trust ini apa? Ini masalah yang sering ditangani auditor. Masalah yang sering ditangani auditor ini biasanya tentang apakah angka-angka di laporan keuangan itu sudah masuk ke akal secara wajar atau mungkin ini sepertinya tidak wajar atau mungkin merupakan temuan gitu. Dan selain itu juga apa perusahaan ini masih bisa terus berjalan ke depannya dengan kondisi laporan keuangan terkini, dan apakah ada masalah dengan transaksi pihak-pihak yang terkait dengan entitas yang diaudit ini. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya etika auditor dalam melakukan audit ini. Ya, jadi auditor ini untuk menjamin independensi dan kompetensi itu, auditor telah memiliki kode etik. Kode etiknya ini ada integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, dan professional behavior. Di auditor setidaknya dia harus memiliki kejujuran, objektivitas tanpa pengaruh pihak lain, profesional juga, menjaga rahasia perusahaan, confidentiality, kompeten dalam menjalankan tugasnya, serta profesional. Baik, mungkin demikian sedikit proses audit berbasis risiko yang telah saya jelaskan. Mungkin di sini yang dari yang saya jelaskan mungkin banyak kurangnya. Mungkin jika teman-teman penonton memiliki koreksi, mohon koreksinya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.